Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita mau swap ya, bukan upgrade kayaknya ya. Kenapa bukan upgrade? Karena kalau upgrade prosesnya rada lama. Kita akan swap gearbox di unit gel blaster ini. Kita akan ganti dengan ini adalah gearbox INC. Ini mungkin video yang kesekian kali gearbox ini saya tampilkan. Jadi kemarin gearbox ini dipasang di unit Maxim Defense. Nah, sudah sempat saya iklankan, cuman karena satu dan lain hal akhirnya saya berpikir tidak jadi dulu dijual ya. Saya punya rencana yang Maxim Defense PDX itu akan saya buat dual sektor gear. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Kalau sudah ada waktu nanti kita akan garap. Nah, sementara gearbox yang sudah sempat direview beberapa kali ini, FPS-nya up to-nya di 500 sekian ya, dengan laras 27-an cm kurang lebih. Ini springnya SHS 150%. Kita akan masukkan di unit gel blaster ini. Nah, sebelum kita melakukan swap, kita akan sedikit menyinggung unit ini. Jadi unit ini adalah unit gel blaster, mereknya saya nggak tahu ini bacanya gimana, Jund ya, JUND. Saya dapat beberapa referensi itu katanya merek Jund itu sama dengan merek Sima. Saya nggak tahu benar atau tidak. Jadi Jund ini mungkin apakah satu grup atau seperti apa dengan Sima. Nah, cuman saya tidak membahas tentang grupnya itu, tapi saya sedikit menyinggung tentang struktur, kekurangan dan kelebihan berdasarkan perspektif saya ya. Oke. Jadi unit ini secara umum sudah bagus karena dia desainnya atau strukturnya sudah mengadopsi struktur untuk AEG ya. Jadi untuk swap saya rasa akan lebih mudah. Nanti kita akan lihat detailnya dan akan kita lihat beberapa perbandingannya. Sebelumnya saya melakukan konversi itu, unitnya adalah SLR dan juga Maxim Defense yang diproduksi oleh Jingji. Nah, antara Jingji dengan Sima atau Jund ini secara build quality-nya memang Sima atau Jund ini sedikit di bawahnya ya. Jadi dia materialnya nilon, tetapi dia lebih tipis, tidak sepadat SLR ataupun Maxim Defense. Nah, jadi itu yang feel pertama ketika saya pegang. Jadi dia nilon tapi lebih tipis dan terasa seperti plastik-plastik mainan yang biasa. Nah, saya belum tahu nanti ini durability-nya seperti apa karena belum pernah bawa di Battlefield ya. Oke, cuman secara umum yang saya lihat bagus adalah si Jund ini konstruksinya itu sudah sama seperti AEG. Jadi tidak seperti SLR ya. Nah, SLR itu walaupun dia materialnya bagus, cuman memang dia desainnya adalah memang desain untuk gel blaster. Kenapa saya bilang desain untuk gel blaster? Karena kita lihat dulu. Baik, saya tidak membahas ini sebagai gel blaster, tapi saya membahas Jund ini sebagai unit yang akan dikonversi. Oke, beberapa hal yang saya lihat lebih bagus di Jund ini adalah dia plug and play dengan plug and play ya, bukan plug and play, plug and play dengan gearbox AEG. Saya rasa tidak perlu banyak modifikasi di sini, karena modifikasi yang paling krusial pada saat saya melakukan konversi gel blaster SLR itu adalah di outer barrel ini.
Oke, bisa di zoom nggak ya? Ups, mana? Nah, sip. Jadi outer barrelnya si di sini, si John ini sudah ada groove-nya. Mana di bagian ujung sini? Outer barrelnya besi, metal ya. Outer barrelnya metal, sudah ada groove-nya. Jadi siap dipasang chamber. Jadi chamber ini bisa langsung masuk. Kalau yang SLR itu sama Maxim Defense di sini tidak ada. Karena chambernya SLR itu tidak ada bagian atas ini. Jadi langsung masuk saja. Sementara yang ini sudah ada, jadi lebih mudah untuk dikonversi. Tidak butuh banyak potong-potong sana sini ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk di lower receiver ini di sini tidak ada stopper. Nah, kalau di punyanya SLR ada stopper. Sehingga magazin AEG itu mentok. Stoppernya harus kita potong dulu, baru dia bisa maksimum ke atas. Nah, itu dia yang saya lihat berbeda. Modifikasi utama SLR cuma 2 itu aja sebenarnya. Saya belum pernah membahas detail proses konversi, tetapi saya singgung 2 hal itu ya yang harus diperhatikan, yaitu modifikasi outer barrel di bagian apa istilahnya, outer barrel adapternya kah atau apanya ya, yang ketemu dengan chamber ini, sama di lower receiver tempatnya magazine. Nah, itu aja kalau di SLR. Tapi kalau di sini mudah-mudahan nanti tidak perlu ada potong-potong ya, jadi langsung pasang begitu aja, mudah-mudahan tidak terkendala. Baik, kita akan lepas dulu. Ini kita singkirkan ya, kita tidak akan pakai ini. Dinamo juga nanti akan kita gunakan dinamo yang sudah, ini lampunya. Ini punyanya Jun. Dinamonya lebih pendek. Nanti akan kita ganti dengan dinamo yang lebih panjang. Dinamo AEG. Kita lihat dulu ya. Dinamo AEG-nya ada di. Ini dia. Beda ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk sih. Walaupun lebih panjang. Kita tes dulu. Kalau tidak bisa masuk maka jadi kendala. Oh iya. Ini harusnya masuk nih. Masuk ya. Nanti kita lihat. Baik. Ini nanti tidak akan kita gunakan. Oh, ini setelan ya, adjuster ya di sini ya. Oke, ini kita pakai. Ini kita simpan. Baik, ini kita geser dulu. Selanjutnya kita akan lepas ya. Ya, mohon maaf ada suara-suara bocil. Oke, untuk grip di Sima ini atau di Jun ini ada 4 skrup ya. Kalau di AEG rata-rata cuma 2 skrup. Nanti 2 skrup. Kita akan lepas dulu tabung buffer tube ya. Buffer tube. Oke, sambil kita proses sedikit review ya. Jadi
unit Jun ini atau Shima ini secara price itu memang di bawah SLR ya. Oke, ini stoppernya begini saja. Harganya selisihnya hampir mungkin 500.000 sampai 800.000 dengan yang Jingji. Nah, itu yang cukup berbeda ya. Oh, oke. Salah satu kekurangan dari Shima ini itu adalah ini lock. Oke, ini harus ditahan dulu. Jadi boltnya itu dummy, bolt rilisnya dummy. Jadi nanti dummy boltnya itu enggak berfungsi ya, dia mati karena ini benar-benar dummy, mati dia. Baik, kita akan coba akali dulu di pin belakang ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa terlepas. Oke. Baik, ini sudah terlepas. Nah, mohon maaf berantakan, saya geser-geser dulu. Ini kita geser dulu, kita geser dulu ya. Semuanya kita geser dulu supaya proses pemasangan gearbox bisa lebih enak. Oke, ini kita lepas pin body. Kita lepas pin bodinya, sip. Kita geser dulu. Kemudian terakhir kita akan lepas magazine catch. Ya, ini di sebelah ada bocil-bocil yang malam-malam belum pada tidur, jadi banyak suara-suara sedikit ramai di belakang. Oke. Sip. Oh, jadi ini gearboxnya ya. Ini gearboxnya. Kemudian ada satu yang mungkin kita akan tukar. Apa itu? Oh enggak, ini kita tidak pakai, kita simpan saja. Gearboxnya Jun ini nyentrik ya, warnanya biru sama oranye. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita siapkan gearbox AEG-nya. Tapi sebelumnya saya akan melepas selektor plate-nya. Kenapa? Karena selektor plate ini desainnya adalah untuk ambidex fire selector ya, ambidex fire selector. Jadi ini kita tidak akan pakai, kita pakai yang biasa saja. Jadi di Jun ini di sebelah kanan itu dia mati, jadi fire selectornya tidak berfungsi ya di sebelah kanan. Nah, ini nanti kita akan bandingkan dengan yang single fire selector sebelah kiri. Nah, ini gearbox dual selector gear DSG. Cuman ini masih progres ya. Kemarin konfigurasinya belum dapat, jadi ini banyak makan korban ya. Gear berapa kali rontok. Kemudian terakhir gear settingannya udah cukup bagus, tinggal di sini pistonnya nggak kuat, patah karena saya menggunakan
brushless, sepertinya torsinya cukup besar, speednya juga tinggi. Nah, itu nggak kuat di pistonnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut kira-kira yang cocok pakai apa. Oke, ini akan kita pakai. Ini bedanya ya. Bisa di zoom mungkin. Kita zoom dulu. Nah, dari bedanya itu begini. Ups. Di sini ada, nggak tahu ini buat kunci, kayaknya di bagian belakang sini. Kemudian kelihatan nggak? Nah, di sini dia rada naik. Posisinya rada naik. Kalau ini flat ya. Kalau yang putih flat rata. Kalau ini rada naik dikit. Jadi kalau dilihat, nah di bagian sini, oke, lampunya nggak nyampe. Nah, set. Ops. Nah, di bagian ini, nah ini saya harus pakai penunjuk mungkin karena hitam ya. Ini dia rada naik. Kalau dilihat seperti ini. Tuh, rada naik. Karena di sini nanti ada gear untuk selektor di balik selektor plate ini. Baik, kita tidak panjang lebar di situ. Ini tidak akan kita gunakan. Kita simpan dulu di sini biar tidak hilang. Ini nanti akan kita buatkan dual selector gear dengan ambidextrous fire selector. Jadi dual selector gear DSG. DSG itu artinya nanti ada satu kali putaran gear itu akan menarik piston 2 kali ya. Jadi fire rate-nya itu akan nambah. Nah, kemarin saya sudah coba itu RPS-nya hampir naiknya, kalau bisa dibilang sangat drastis. Cuman ya itu tadi, banyak yang enggak berapa kali gearnya itu enggak sanggup. Jadi gearnya banyak. Sudah 3 kali kalau nggak salah. Rontok ya. Jadi mulai dari yang bevelnya, kemudian yang apa lagi? Satunya bevel itu. Spur gearnya ya kalau nggak salah. Sama yang selektor gearnya. Bukan dual sektor gear. Maaf. Oke, ini akan kita simpan dulu. Kita akan lanjut ke sini. Baik, kita akan pasang selektor plate di sini ya. Ini sudah cukup malam, kita rada cepetan saja biar anak-anak juga bisa cepat tidur. Sebentar, kita atur dulu sedemikian rupa supaya selektor plate-nya bisa terpasang. Ini tricky ya, masang selektor plate itu memang idealnya sebelum assembly. Tapi kalau udah di assembly ya rada resiko memang bisa patah. Ups, bismillah. Mudah-mudahan tidak sampai patah. Oke, sip. Mudah-mudahan tidak bermasalah, tapi sepertinya rada seret ya. Kita lihat dulu. Sepertinya ada bearing yang terlalu menonjol. Ups. Atau tidak? Oh, tidak sebenarnya. Kita akan pasang ulang, mudah-mudahan tidak kendala ya.
fire selector ini pengaruhnya nanti ke selektor, biasanya single sama autonya. Ups, mudah-mudahan tidak patah. Single sama autonya nanti akan terpengaruh dengan selektor yang tidak sesuai ya. Jadi kalau misal ada singlenya bermasalah, maka kemungkinan ada di fire selektornya yang bermasalah, bisa jadi. Atau ada kemungkinan satu lagi sebenarnya. Ups. Bismillah. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar nanti. Baik, kita akan setting dulu fire selektornya, mudah-mudahan bisa langsung terpasang. Sip. Baik, ini sudah siap pasang, tapi kita lepas dulu bolt release-nya ya, dummy bolt release-nya, karena ini tidak akan berfungsi. Kita lepas dulu, nanti kita pasang di yang satunya, gearbox satunya. Baik. Oke, kita akan install gearbox-nya ke lower receiver. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala. Sip, sudah terpasang. Duduk atau tidak, kita akan lihat pinnya apakah masuk. Maaf ya, kita geser dulu lampunya. Oke, pinnya masuk, pin body. Kemudian kita akan pasang pin belakang. Oh, bukan. Nah, ini dia pin belakang untuk mengunci bagian belakang. Oke, terpasang. Oke, sebelum itu kita akan pasang ini dulu berarti. Apa namanya? Magazine catch. Mudah-mudahan bisa terpasang cepat aja ya. Ups. Oke. Ini spring. Kemudian ini buttonnya, tombolnya. Miring atau tidak ini? Tidak ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kayak ada yang mengganjal. Kita akan tes magazin AEG ya, ini magazin kerek, apakah terpasang dengan baik. Oke, seperti prediksi saya, ini bisa langsung terpasang dengan baik, jadi bisa langsung sampai di atas ini. Kalau yang SLR itu dia tertahan kurang lebih segini. Nah, jadi dia nanti tidak ketemu dengan chamber. Ya, jadi chambernya mungkin posisinya segini. Kalau stoppernya tidak dipotong. Kalau ini langsung. Oke, ini sudah bagus. Tinggal kita lanjutkan assembly-nya. Dummy bolt kita pasang. Nanti mudah-mudahan bisa langsung kita cek FPS-nya ya. Kemudian kita pasang apa dulu? Grip dulu ya. Kita pasang grip. Oke. Ya. Oke. Ups. Terbalik, sorry. Tuker ya. Jadi harusnya yang negatif di belakang. Kemudian yang positif di depan. Nah, karena di gearbox lubang ulir cuma 2, jadi kita akan pasang hanya 2 skrup saja ya. 2 skrup yang lain
nanti akan kita simpan. Baik, kita akan pasang dulu. Sip. Oke, jadi sekedar mengulas ulang, jadi gearbox yang saya gunakan adalah gearbox copotan dari ENC atau ENC. Kemudian dilakukan sedikit modifikasi ya, silindernya diganti, setelah itu plug yang diganti, springnya diganti, piston seingat saya enggak, jadi gear set juga masih bawaan. Jadi seingat saya sih cuman itu aja ya, silinder, piston cuman dicun aja biar dia bisa kompresinya padat. Baik, kita akan kunci menggunakan ini. Nah, mudah-mudahan tidak terkendala. Ini sedikit saya ulas berarti ya, mumpung ada di sini. Jadi ini heatsingnya itu bukan metal ya, heatsingnya plastik. Ada tulisannya made in China, bacanya made in China. Oke, nanti kita akan tes untuk tuningnya si dinamo ya. Kita akan kendorkan dulu sebelum kita kencangkan ulang. Nggak masuk ternyata. Kita pakai obeng saja. Mudah-mudahan cocok. Oke. Kita akan kendorkan dulu. Untuk kemudian nanti kita akan set lagi. Baik. Sebelum kita assembly lebih jauh, kita akan tes dulu gearboxnya apakah sudah bagus, terutama di motornya. Oke, ini sepertinya memang masih belum dapat ya. Oke, sepertinya baterainya udah drop. Kita akan coba cari baterai dulu. Jadi karena ini sudah menggunakan spring 150, maka saya juga harus menggunakan baterai 11 volt. Kalau 7 volt sepertinya 7.4 sepertinya tidak mengangkat ya, tidak mengangkat, tidak mampu untuk memutar. Bismillah. Oke, kita tar dulu. Ini berarti ada yang masih kurang bagus ya. Di mana di fire selectornya? Kenapa? Karena posisi safe dia sudah bisa nembak. Ya, ini sepertinya baterainya drop, berarti kita cas dulu saja. Nanti akan kita tes lagi ya, paralel setelah kita lengkapi assembly-nya. Mudah-mudahan sih normal saja. Untuk charging baterai saya biasa menggunakan ini Sky RC S60. Ada juga yang kecil ya. Ini untuk yang
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi terputus, sepertinya sudah lewat limit 30 menit. Ini saya menggunakan kamera yang pakai limit 30 menit. Baik, sekarang kita akan pasang tabung popor. Jadi tabung popornya Shima atau Jun ini dia dummy screen ya. Nutnya itu dummy, jadi dia nggak bisa dipakai. Udah begini aja. Oke, kemudian ini ada, saya nggak tahu ini namanya apa, tapi ya kadang ada yang ada kupingannya, dipakai buat sling hook ya. Baik, ya mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kalau tidak sempat, berarti nanti kita cari waktu untuk kita akan cari waktu khusus untuk tes. Nah, ini sedikit modif nih. Kalau pakai tape lock atau DIN itu lubangnya kekecilan. Lubangnya kecilan, jadi harus dibesarkan dulu. Mudah-mudahan sudah bisa masuk. Oke, kita rada paksa dikit ya. Ini pasti nanti masangnya bisa, lepasnya susah. Karena rada maksa dikit. Ini lubangnya harus dibesarkan dikit lagi. Oke, kita tes lagi, mudah-mudahan udah bisa. Kita dorong pakai obeng aja ya. Tapi nggak cukup. Pakai kikir. Oke. Sepertinya memang harus sabar ya. Nggak bisa buru-buru. Oke, ini kita masih proses ya. Memasang T-plug. Oke, udah masuk, tinggal kita pasang seperti ini. Kemudian jangan lupa ini lepas. Nanti kita akan pasang nih kuncinya. Seperti ini ya, kuncinya bentuknya begini. Oke, sudah masuk, mudah-mudahan terpasang dengan baik.
Oke, sip. Sudah ya, sudah kuat. Tinggal kita assembly untuk inner barrel. Baik, ini chamber dan inner barrel. Ini punyanya apa namanya, INC. Bismillah, saya akan pasang dulu. Rubber juga saya pakai ini ya. Rubber saya pakai ini nanti saya susulkan di sini, springnya belum ada. Rubber hop up pakai bawaan. Nah, ini langsung masuk nih. Jadi ini enaknya Shima atau Jun, dia walaupun gel blaster tapi sudah disiapkan untuk konversi ke AEG, jadi nggak perlu banyak potong sana potong sini. Enak nih, langsung plug and play. Oke, kita tinggal pasang. Oke, sudah duduk. Kemudian pin bodi depan kita pasang. Ups, kita paskan dulu ya. Ada yang kurang pas sepertinya. Apa itu? Saya rasa sih sudah ya. Udah, berarti kita tinggal rada paksa sedikit. Mohon maaf. Ya, kita sedikit pakai force. Oke, sudah terpasang. Baik. Sudah terpasang. Sip. Nah, magazin. Oke, mantap. Nah, ini di depan outer barrel itu metal ya. Ini plastik untuk orange tip-nya. Ini juga nilon untuk hand grip-nya. Kemudian ini nilon juga. Kemudian pisir frontside ini juga nilon. Oke, sementara mungkin itu dulu. Ini masih berantakan, akan saya rapikan. Kemudian baterai belum siap, jadi ini sudah terpasang ya, tinggal tes saja. Tadi sudah diikuti prosesnya, nanti akan saya susulkan video untuk tesnya jika baterai sudah siap. Mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bisa langsung saya gabungkan dengan video ini nanti untuk tes fire sama FPS-nya. Baik, kita lanjutkan ya tes yang tertunda karena baterainya drop. Ini baterai sudah dicas, insya Allah sudah bisa dipakai. Kemudian kita akan langsung tes FPS seperti biasa menggunakan ST lighter Bluetooth ya. Kemudian kita akan lepas dulu orange stripnya. Ini inner barrelnya saya pakai yang 27 cm atau 270 mm ya, kurang lebih. Saya belum pernah ukur pastinya karena saya nggak punya meteran, cuman saya prediksi segitu karena dia nggak sampai 30 cm. Oke, kita akan pasang baterainya. Jadi kita akan pasang baterai di belakang.
Sip. Seperti biasa juga, saya butuh bantuan toples untuk meletakkan HP. Ya, ini unitnya. Magazin menggunakan magazin kerek AEG. Ini ENC juga, INC. Saya akan hidupkan dulu. Kita tesnya singkat aja ya. Baik. Sudah terbacakah? Ops, dia belum bisa terhubung ya. Siap, sudah. Kita ganti feet per second. Kemudian kita zoom. Nah, biar fokus ya, bisa dilihat full. Oke. Ini unitnya. Ops, tidak kelihatan ya. Ini magazinnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita akan tes tembakan pertama. 365. Tembakan kedua. 393. Tembakan keempat. Ada 9. Oke. Ini harusnya rada oke. Baik, ini cukup variatif ya. Ada yang sempat jatuh satu. Sepertinya saya belum pas di settingan hop up-nya. Coba kita lihat dulu hop up-nya. Tes lagi. Kalau dilihat RPS-nya udah drop. Sepertinya baterainya tadi problem ya. Tes lagi. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi perlu sedikit tuning lagi supaya bisa dapat. Ya. Up-to-nya 468. Harusnya ini bisa lebih bagus lagi. Nanti kita lihat. Karena gearbox ini kemarin tembus di 500 dengan barel yang sama, yang panjang 27 cm. Baik, sementara itu nanti akan kita lanjutkan lagi dengan video berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.